Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya salah satu dosen lapangan, nama saya Supriyono, yang hari ini kita akan melakukan kegiatan perkuliahan di lapangan, mulai dari persiapan lahan hingga penanaman. Jadi pada persiapan lahan tentunya setelah lahan pertanaman padi itu dipanen, kemudian jeraminya perlu dibabat agar nantinya tidak terikut saat pengolahan tanah. Tujuannya adalah agar proses dekomposisi dari bahan organik jerami padi itu berada di luar dan tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Karena kita tahu bahwa proses dekomposisi bahan organik itu memerlukan nitrogen, yang nitrogen itu dibutuhkan tanaman. Saudara-saudara, untuk persiapan lahan, sebelum lahan itu diolah, maka lahan perlu bersih dari bahan organik. Karena bahan organik yang ada di lahan kalau nanti terbawa ke dalam tanah, padahal bahan organik itu masih mentah, nanti dia akan menyerap nitrogen, kemudian tanaman yang ada akan kekurangan nitrogen dan menjadi, kalau basa Jawanya itu, asem-asemen. Sehingga proses dekomposisi sisa-sisa jerami padi itu perlu kita lakukan di luar lahan. Kemudian untuk penanaman yang dilakukan pada pertanaman padi di Delanggu ini merupakan kombinasi dari berbagai cara. Jadi kalau cara tradisional itu benih padi berumur 21 hari, tetapi di sini penanaman menggunakan benih padi umur 18 hari sebagaimana kalau kita menanam dengan transplanter. Kemudian penanamannya tidak dengan 2 benih per lubang tanam, tetapi 4 benih per lubang tanam. Memang penanaman dilakukan sebagaimana penanaman pada sistem seri, yakni dilakukan pada kondisi air pada lahan, pada kondisi macak-macak. Kemudian ada juga yang dikombinasikan juga dengan sistem jajar legowo. Jadi 20 baris sekali dibuat 1 baris kosong dalam rangka mempermudah perawatan tanaman. Satu hal bahwa penanaman itu dilakukan 2-3 hari setelah pengolahan tanah berakhir dengan tujuan bahwa bagian-bagian tanah yang berbutiran kecil itu sudah mengendap sehingga dia akan terbawa oleh perakaran tanaman ketika tanaman ditanam. Sehingga nantinya tanaman itu akan lebih cepat tumbuh dibanding kalau penanaman dilakukan langsung setelah pengolahan tanah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bahan tanam dalam budidaya tanaman padi rojolele. Baik, jadi bahan tanaman ini merupakan fungsi produksi dari produktivitas budidaya tanaman, ya. Dan bahan tanaman ini merupakan satu hal yang sangat penting karena bahan tanaman itu merupakan hulu dari produksi pertanian. Oleh sebab itu, bahan tanaman harus dipilih bahan tanaman yang bermutu. Bahan tanaman bermutu itu adalah bahan tanaman yang mempunyai genetik yang baik dan berkualitas, sehingga enak untuk dikonsumsi. Sementara kualitas itu ditunjukkan dari daya kecambah yang tinggi, kecepatan berkecambah yang tinggi, kemurnian yang tinggi, dan semua itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi benih. Jadi benih yang ditanam itu harus benih yang bersertifikat, karena benih yang ditanam itu, ya, kalau sudah memenuhi persyaratan sertifikasi ini sudah mempunyai mutu yang baik. Nah, bagaimana teknik penyiapan bahan tanam tadi? Tentu saja kita harus mencari atau membeli bahan tanam, ya, dari padi ini. Cuman untuk padi rojolele ini memang masih proses, ya. Jadi belum bisa disebar secara umum. Ini masih diproses di lisensinya. Ini dari pemerintah Kabupaten Klaten menghasilkan varietas rojolele melalui proses penyinaran,
ini menghasilkan 2 varietas ya, Serinuk dan Sinar. Nah, kalau sudah kita mendapatkan bahan tanam berupa biji, maka biji ini kita kecambahkan dengan cara merendam ya di dalam air selama 2 malam. Nah, setelah perendaman kemudian kita angkat ya, kita tiriskan, kita masukkan dalam satu wadah ya, dan diberi daun pisang untuk proses perkecambahan ya. Yang sudah berkecambah ini kita bawa ke lahan untuk kita semaikan ya. Ini semainya dalam bentuk tray begitu ya. Pada umur kira-kira 17 hari ya, ini benih sudah siap untuk dibudidayakan di lahan ya. Ini kira-kira proses penyiapan bahan tanaman ya. Yang perlu saya baris bawahi adalah bagaimana kita memilih bahan tanam ini dari bahan tanam yang bermutu, sehingga produktivitasnya nanti akan bisa menghasilkan hasil yang optimal ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait teknik budidaya tanaman padi, khususnya varietas Rojo Lele. Ya, di sini saya akan fokus pada pengolahan tanah. Apa sih pengolahan tanah itu gitu ya? Nah, pengolahan tanah adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki struktur, kemudian sifat fisik tanah, kemudian sifat biologi tanah dan kesuburan tanah. Nah, apa sih sifat fisik itu? Nah, sifat fisik itu seperti tekstur, struktur, kemudian porositas, aerasi, drainasi. Nah, ketika itu sifat fisiknya tanah itu bagus, nanti diharapkan dapat mendukung pertumbuhan tanaman itu. Nah, kemudian kalau sifat fisiknya bagus, otomatis aktivitas mikrobiologi di dalam tanah juga akan bagus. Itu juga akan mendukung pertumbuhan tanaman. Oke, tujuan dari pengolahan tanah ini selain untuk memperbaiki sifat fisik tanah, itu juga menyiapkan media tanam yang bagus untuk pertumbuhan tanaman padi itu. Ya. Kemudian untuk budidaya tanaman padi ini ada 2 cara, yaitu 2 kali pembajakan ya, yang itu bertujuan untuk membalikan tanah, kemudian membersihkan gulma seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu 1 kali penggaruan. Nah, penggaruan di sini ini untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan yang masih ada di lahan seperti itu, sehingga nanti dapat menjadi kecil gitu ya, ukurannya menjadi kecil sehingga akan bagus untuk pertumbuhan dari tanaman. Oke. Nah, kemudian ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam pengolahan tanah, yaitu kalau dalam bahasa Jawa itu namanya sorok gitu ya. Itu untuk meratakan dari tanah itu. Sedikit saya menyinggung transplanting, yang mana adalah kegiatan pindah tanam dari persemaian yang tadi menggunakan tray gitu ya. Nah, itu ke dalam lahan. Nah, itu harapannya kegiatan transplanting itu dapat menjadikan tanaman itu juga akan tumbuh dengan maksimal. Nah, setelah dilakukan transplanting, kemudian penyulaman. Penyulaman dilakukan kurang lebih 1-2 minggu ya, dengan menggunakan benih yang sama yang sudah ada di persemaian tadi ya. Jadi bukan dari benih awal tadi ya, tapi dengan benih yang sudah disediakan di persemaian tadi. Nah, itu waktunya kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu. Nah, itu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menggantikan tanaman yang pertumbuhannya kurang bagus. Saya akan memberikan satu wacana tentang bagaimana memberikan air untuk padi sawah. Seperti kita ketahui sebenarnya ada 2 jenis padi. Padi gogo itu padi lahan kering dan padi sawah. Kali ini padi sawah berarti kita tahu bahwa padi sawah adalah padi yang tergenang. Dan tergenang itu berarti air menjadi kunci keberhasilan dari tanaman ini. Pada saat awal-awal penanaman ada pembibitan. Proses pembibitan sekitar 20-21 hari ini jelas membutuhkan air. Nah, setelah itu dipindah tanam ke sawah, ke lahan sawah. Dan di situ sudah teratur ya, petani sudah tahu bahwa air pada lahan sawah itu harus tergenang. Dan tergenang ini berarti ketersediaannya harus terjamin. Oleh karena itu, khusus pada musim hujan tidak ada masalah. Namun, apabila mengusahakan padi sawah pada lahan kering, maka dibutuhkan air dengan cara pompa air. Dan seringkali kita melihat di pedesaan, di pinggir-pinggir sawah, ada pompa air yang dipasang di situ untuk memberikan air. Supaya tidak ada keterlambatan di dalam
proses pengairan pada padi sawah, khususnya untuk sawah beririgasi teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Jauhari Syamsiah dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Kali ini kita akan berbicara mengenai pemupukan tanaman padi yang merupakan salah satu kegiatan dalam budidaya tanaman padi. Perlu kita sampaikan bahwa untuk mendapatkan pemupukan yang baik, maka kita harus bisa memberikan kegiatan pemupukan dengan tepat waktu, tepat cara, tepat jenis, dan tepat macamnya. Nah, apa saja pupuk yang kita berikan pada tanaman padi itu tergantung dari sistem pengelolaan padinya. Kalau menggunakan pupuk organik, tentunya di situ kita meninggalkan pupuk-pupuk yang sifatnya kimia atau pupuk buatan. Tapi kalau pupuk tanaman padi konvensional, kita akan menggunakan pupuk. Nah, pupuknya apa saja itu adalah kita gunakan bisa urea SP36 dan KCL atau pupuk majemuk, pupuk NPK. Nah, kapan memberikan pupuknya? Itu pada saat pupuk awal ya, pupuk dasar itu kita berikan, kemudian kita sebar setelah tanah itu disiapkan. Kemudian caranya disebar dan masukkan di dalam tanah. Setelah itu kita pindah tanam dan kemudian diikuti pemupukan susulan pada umur sekitar 3 minggu setelah tanam dan sekitar umur 5 minggu setelah tanam. Itu pemupukan susulan. Kemudian selanjutnya kita tinggal melihat bagaimana dari efek dari pupuk yang kita berikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin bincang-bincang terkait dengan hama padi dan pengendaliannya. Jadi kita sekarang berada di pertanahan padi. Ada beberapa hama padi yang penting untuk diperhatikan dalam rangka membuat tanaman kita selamat dari serangan hama. Utamanya adalah hama warna coklat. Walaupun hama ini tidak begitu rutin menyerang, karena hama ini menyerang pada saat cuaca tertentu saja. Tapi kalau sudah menyerang itu sangat mematikan karena bisa membuat tanaman tidak bisa panen atau puso. Hama kedua adalah hama penggerek batang padi, seperti yang saya pegang ini. Ini adalah contoh dari hama penggerek batang padi yang menyerang padi saat fase muda, fase vegetatif. Nanti gejalanya beluk berupa ujung tunasnya itu mati, menguning. Tapi kalau menyerang pada saat fase generatif seperti ini, itu akan mengering seluruhnya, sehingga tidak akan bisa dipanen. Ini adalah hama beluk namanya. Nah, itu adalah hama penting. Kemudian pada saat fase masa susu juga ada hama walang sangit. Itu juga hama yang bisa menyerang dengan gejala seperti ini. Ada beberapa butir padi yang kosong, hampa. Dan itu juga terjadi walaupun sistem tanamnya dilakukan dengan sistem organik. Nah, oleh karena itu untuk sistem organik kita tidak bisa mengandalkan pestisida, maka sebaiknya hama-hama padi itu bisa selesai dengan musuh alam. Nah, kita harus paham bahwa musuh alam itu fase dewasanya itu memerlukan namanya nektar. Nah, kita lihat di sekitar sini tidak banyak gulma berbunga yang tumbuh, atau bahkan beberapa saluran air sudah dirubah menjadi semen sehingga tidak ada tempat lagi tumbuhnya gulma. Nah, nanti ini harus dipikirkan bagaimana caranya agar kalau kita menjadi petani organik, memikirkan agar musuh alam itu bisa hidup di situ dengan memelihara jenis-jenis tumbuhan berbunga di situ untuk pakan musuh alam, sehingga pada saat padi memiliki hama, maka musuh alam akan melakukan tugasnya untuk mengendalikan hama tersebut. Dari data-data yang sudah dikumpulkan seperti hama penggerek batang padi seperti ini, itu tingkat parasitasi telurnya mencapai 80% lebih. Larvanya juga begitu, cukup tinggi, sehingga sesungguhnya kalau kita melihara habitatnya maka hama penggerek tidak akan menyerang lagi. Untuk hama tikus itu sekarang sudah berkembang penerapan rumah burung hantu. Jadi untuk daerah seperti Delanggu ini burung hantu sudah cukup banyak, nanti tinggal membuat rumah maka akan dihuni burung hantu, sehingga nanti hama tikus tidak perlu dikendalikan dengan cara lain, cukup dengan melihara burung hantu yang ada di alam, dengan menyediakan rumah burung hantu sudah cukup untuk melihara hama tikus. Itu sudah terbukti di beberapa desa. Demikian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Hadi Wiono, dosen Fakultas Pertanian, khususnya di program studi agroteknologi, yang pada periode ini, kesempatan ini, salah satu yang terlibat dalam kegiatan PKKM UNS. Ya, ini termasuk daerah yang barangkali menjadi salah satu contoh yang sebenarnya pola tanamnya itu kurang baik. Ya. Artinya tanaman itu bisa menjadi sumber inokulum bagi tanaman yang lain. Sehingga ketika ditanam tidak serempak, itu akan sangat berpengaruh terhadap tanaman yang berikutnya. Sehingga tanaman yang misalnya di sini, ini kan ada yang sudah lilir 2 mingguan, itu ada yang baru tanam. Di sebelah sana itu ada yang baru panen, begitu ya. Yang sebelahnya lagi itu yang hijau yang masih masa vegetatif. Otomatis yang baru panen yang bersebelahan dengan yang baru panen itu menjadi sumber inokulum, yang sumber inokulum bagi tanaman yang sebelahnya masih vegetatif. Nah ini nampaknya juga di sini itu kena imbasnya ini. Waktu itu tanam yang sudah panen yang umur 2 mingguan, ya tentu saja di sini masih masa vegetatif. Sekarang ini udah fase generatif, ini ternyata banyak juga penyakitnya ini. Kalau kita lihat itu dari atas saja, itu kan banyak kuning-kuning itu. Itu bakteri streak light, bakteri garis merah yang ini gejalanya ini spesifik. Jadi kalau kita tawang gejala awalnya sebelum itu seperti kena minyak itu, karena tawangan seperti minyak ya. Itu. Kemudian ini yang banyak lagi, ini kalau dilihat di bawah ini. Di bawah itu hawar daun Rhizoctonia. Hawar pelepah yang menyebabkan Rhizoctonia, disebabkan hawar daun Rhizoctonia karena penyebabnya Rhizoctonia. Nah ini ya, jadi misalnya di sini ini ya. Nah, ini gejalanya spesifik sekali. Jadi kalau yang pada awal itu seperti jaringan yang matang kena air panas begitu, tapi kalau udah lama kemudian agak pinggirnya coklat, tengahnya kemudian agak putih karena sudah kering, sudah kering. Kas jadi putih, kemudian pinggirnya coklat. Nah ini bahkan ini beberapa ini misalnya ini seperti ini parah, serangannya sampai di atas, kemudian juga menjadi gagal membentuk male gitu ya. Ini tidak berisi, meskipun ada keluar sedikit itu pun itu nggak berisi, dan semuanya sudah coklat. Artinya infeksinya itu sudah sampai bulir. Ya, kalau Rhizoctonia infeksinya sudah sampai bulir itu ya memang parah. Makanya juga ini malenya juga tidak terbentuk di bawah. Kalau udah dilihat itu parah sekali. Jadi kalau ini diantaranya ya ini itu seperti ini gejalanya, udah agak coklat-coklat seperti ini, sepintas gitu ya, agak belang-belang putih coklat begitu. Ini sebenarnya kita duga kuat itu Rhizoctonia. Kemudian yang penyakit lain selain bakteri garis merah tadi ya, itu barangkali ini hawar daun bakteri yang gejala lanjutnya. Nah ini gejala awalnya itu seperti tadi yang matang, yang biasanya kita temukan di pagi hari sekali. Nah kemudian kuning akhirnya juga kering seperti ini. Ini juga hawar daun bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas. Jadi kalau bakteri garis merah tadi disebabkan oleh Pseudomonas, kalau ini Xanthomonas. Hari ini kita akan diskusi berkaitan dengan panen dan pengelolaan pasca panen pada tanaman padi. Seperti kita ketahui bahwa padi atau beras ya, ini merupakan bahan pangan utama, makanan pokok sebagian besar dari penduduk di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan dilakukan panen dan pengelolaan pasca panen pada komoditi tanaman ini. Kenapa itu menjadi penting? Karena penentuan panen yang tepat ini akan menentukan kualitas dari hasil yang akan diperoleh. Panen yang dilakukan tidak tepat waktu, baik itu terlalu cepat atau terlalu tua, ini akan menyebabkan kualitas yang dihasilkan itu menjadi lebih rendah. Susut bobot yang akan terjadi juga akan lebih besar. Untuk kriteria panen yang tepat pada tanaman padi, di sini terutama pada padi rojo lele, yaitu kalau dilihat dari umurnya sekitar 95 hari setelah tanam,
petani di wilayah Delanggu sudah melakukan pemanenan. Kenapa pada umur 95 hari setelah tanam? Karena pada prakteknya ketika panen itu dilakukan lebih dari 100 hari setelah tanam, ternyata menimbulkan susut bobot yang besar, kualitasnya juga lebih rendah, kemudian persentase menir juga menjadi lebih besar. Kriteria lain selain dari umur panen yaitu bisa dilihat dari morfologi atau penampakan dari tanamannya, yaitu pada daun bendera biasanya sudah mulai mengering semua, kemudian juga sekitar 90-95% gabah itu sudah menguning. Kalau dilihat dari kadar airnya, panen yang tepat itu sekitar kadar air 20-24%. Pemanenan sendiri nanti bisa dilakukan baik secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, untuk yang dipraktekkan di Delanggu ini masih secara manual, yaitu dengan menggunakan sabit. Jadi pemanenan menggunakan sabit, setelah itu nanti akan dibawa ke pinggir dan dilakukan perontokan. Proses perontokan dilakukan dengan menggunakan tracer, kemudian gabah yang diperoleh langsung ditempatkan di dalam karung dan kemudian dibawa ke rice milling unit. Nah, setelah sampai di rice mill unit, ini proses selanjutnya nanti yaitu dilakukan pengeringan, yaitu dengan penjemuran dengan sinar matahari. Jadi nanti penjemuran dilakukan di lantai. Biasanya ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Tahap yang dilakukan dalam proses pasca panen tanaman padi ya di sini yaitu setelah penjemuran selesai, proses tempering sudah, itu kemudian gabah yang sudah kering giling ini kemudian nanti dimasukkan di dalam mesin pemecah kulit atau pemecah sekam. Nanti akan dihasilkan beras pecah kulit ya, dan ada sebagian gabah ini diulang lagi. Kemudian baru setelah itu masuk ke dalam mesin pemutih atau penyosoh istilahnya. Dari situ nanti proses yang dilakukan 2 kali penggilingan di dalam proses penyosoh tersebut. Baru kemudian nanti akan dihasilkan beras yang siap dikonsumsi, di mana nanti setelah ini diperoleh nanti akan ada pengemasan terlebih dahulu. Di dalam klasifikasi komoditas padi, rojo lele ini termasuk komoditas yang premium. Ya, jadi berbeda dengan yang medium. Nah, karena premium itu adalah ada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh rojo lele itu. Nah, biasanya karena premium itu biasanya adalah harganya di atas medium. Maka untuk rojo lele ini harganya juga agak mahal. Nah, ketika harganya itu mahal, maka cara memasarkannya itu tidak bisa sembarangan saja masuk di pasar. Tapi kita melihat segmentasi pasar daripada konsumen. Nah, biasanya untuk konsumen di dalam padi rojo lele ini adalah mereka yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi atau mungkin bisa sebagai kelas menengah ke atas. Ini. Nah, ketika akan membeli rojo lele, ini sebenarnya itu sampai ditentukan oleh pendapatan, itu juga bisa ditentukan oleh preferensi atau selera. Apakah mereka senang atau tidak, seperti itu. Nah, di dalam rangka untuk itulah maka untuk menjual harus tahu karakteristik daripada pasar yang akan dituju. Ini yang disebut sebagai target market. Nah, sehingga tidak sembarang orang nanti akan mau membeli rojo lele karena harganya tinggi. Nah, itu seperti itu. Oleh karena itu di dalam memasarkan itu paling tidak mahasiswa juga harus bisa memahami karakteristik daripada rojo lele itu sendiri dan ciri-ciri beras premium. Nah, itu. Nah, hanya di rojo lele ini itu adalah agak berbeda dengan rojo lele yang asli karena ini sudah dilakukan modifikasi. Ya, ciri daripada rojo lele yang di sini itu adalah apa? Tingkat brokennya itu tinggi. Nah, kemarin itu ini kan kurang lebih tingkat brokennya itu sekitar 20%. Ya, kalau ini sudah sangat tinggi sekali berarti nanti seolah-olah beras itu tidak bisa kualitasnya ada campuran seolah-olah seperti itu. Tetapi ketika brokennya ini tidak kita ikutkan, nanti itu akan merugikan pendapatan petani. Oleh karena itu kemudian harus dicampur. Nah, disinilah nanti kelemahan daripada rojo lele itu untuk bisa dipasarkan. Maka mahasiswa juga harus bisa mengidentifikasi kelemahan itu.
Apa yang kemudian harus dilakukan ketika kemudian dia memasarkan produk yang kemudian mempunyai ciri. Dan ini adalah tidak bisa diintervensi pemerintah untuk beras premium. Yang diintervensi pemerintah adalah beras medium. Saya rasa itu yang mungkin saya sampaikan. Mahasiswa akan lebih bisa mempelajari segmentasi pasarnya, strategi pemasarannya, ciri-ciri produknya, dan sebagainya. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.